Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai uji statistik parametrik. Sebelum kita masuk ke tutorial, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji statistik parametrik. Uji statistik parametrik terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi dari sampel tersebut diambil. Seandainya sampel yang diambil merupakan sampel yang saling berhubungan, maka akan timbul suatu permasalahan bagaimana cara atau metode menganalisisnya dan uji statistik apa yang digunakan. Salah satu uji statistik parametrik yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan adalah uji T. Dan untuk uji statistik parametrik itu terdapat dua. Yang pertama ada uji paired sample test. Uji paired sample test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji paired sample test ditentukan oleh nilai signifikannya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Selanjutnya ada uji T independen, adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan min atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misal, kelompok kelas A dan kelompok kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Ada juga syarat uji T independen, yaitu skala data interval atau rasio. Yang kedua, data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Nah, jika syarat uji tidak terpenuhi, maka akan digunakan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Melakukan uji T dependen menggunakan data penelitian mengenai kelompok tomat systolic pretest, kelompok tomat diastolic pretest, kelompok tomat systolic post-test, dan kelompok tomat systolic post-test. Langsung saja, yang pertama klik analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih compare means, kemudian pilih paired sample test. Setelah itu, masukkan variabel yang akan dilakukan T dependen ke dalam kotak paired variables yang ada di sebelah kanan. Kita masukkan kelompok tomat systolic pretest. Dan yang kedua, kita masukkan kelompok tomat systolic post-test. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Pada tabel pertama, menunjukkan hasil statistik deskriptif berupa nilai min dan standar deviasi tekanan darah distolik antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Hasil uji T dependen dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kita akan melakukan uji T independen menggunakan data penelitian tentang efektivitas pemberian jus tomat dan jus timun terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Di sini sudah ada datanya. Di sini ada sistolik dan kelompok. Langsung saja kita klik analyze, kemudian kita compare means, kemudian klik independent sample test. Di sini muncul pada layar bagian kanan pada bagian kanan
Pada layar bagian kanan terlihat kotak tes variabel dan grup variabel. Pada kotak tes variabel dimasukkan variabel dengan data numerik. Sedangkan grouping variabel untuk variabel dengan data kategori. Sekarang kita masukkan sistoli ke tes variabel dan kelompok ke grouping variabel. Setelah itu, klik define group. Kemudian di layar terlihat kotak isian. Kita diminta untuk mengisi kode variabel tekanan darah sistolik ke dalam kedua kotak. Pada contoh ini kita tahu bahwa 1, di sini kita masukkan kode untuk pemberian jus tomat dan 2 kode untuk pemberian jus timun. Klik 1, klik 2. Setelah itu klik continue, klik OK. Maka akan muncul hasil seperti yang ada di layar. Pada tabel pertama menunjukkan hasil data statistik deskriptif berupa nilai min dan standar deviasi tekanan darah sistolik antara masing-masing kelompok. Pada tabel kedua, yang merupakan hasil uji T dependen, pada output ini terdapat 2 uji T, yaitu uji T dengan asumsi varian kedua kelompok sama, dan uji T dengan asumsi varian kedua kelompok yang tidak sama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya